Halo Kak, di soal ini diketahui ada sebanyak 100 ml larutan kalium hidroksida. Nah, KOH ini termasuk ke basa kuat ya. 0,8 molar yang direaksikan dengan 100 ml larutan asam format yang termasuk ke asam lemah 0,8 molar sesuai dengan reaksi berikut. Nah, di sini juga sudah diketahui harga Ka dari asam format tersebut dan ditanyakan pH campurannya yang akan terjadi itu berapa. Nah, untuk reaksinya bisa kita cari dulu ya untuk mula-mula reaksi dan sisanya. Kita akan menggunakan mol ya. Mol itu bisa dicari dengan cara molaritasnya dikalikan dengan volume. Nah, kalau kita lihat di sini molaritasnya sama antara KOH sama HCOOH-nya sebesar 0,8 molar dan volumenya itu juga sama, yaitu 100 ml. Artinya jumlah molnya ini kan pasti sama. Jadi 100 kita kalikan dengan 0,8, hasilnya itu adalah 80 milimol. Dari sini bisa kita substitusin aja. Mula-mula ada 80 milimol dan KOH-nya juga 80 milimol, maka yang akan bereaksinya akan berkurang sebesar 80 milimol, lalu untuk produknya akan bertambah sebesar 80 milimol. Untuk airnya juga ya akan bertambah sebesar 80 milimol. Nah, untuk sisanya tinggal kita jumlahin aja, maka untuk reaksinya itu habis. Di sini untuk produknya itu 80 milimol dan airnya juga 80 milimol. Dan kalau kita lihat di reaksinya ini kan sisanya itu habis atau sama dengan 0. Nah, artinya ini merupakan konsep hidrolisis. Maka dari itu, garamnya bisa kita ionisasikan saja ya. Jadi HCOOK kalau kita ionisasikan maka akan menjadi HCOO- ditambahkan dengan K+. Nah, jangan lupa untuk hidrolisis yang akan bereaksi itu yang lemah saja. Jadi HCOO-nya akan dihidrolisis yang artinya ditambahkan dengan air. Maka akan menjadi HCOOH ditambahkan dengan OH-. Sedangkan untuk K+-nya jika ditambahkan dengan H2O, maka tidak akan bereaksi. Nah, kalau kita lihat produk yang dihasilkan ini ada ion OH- yang menandakan ini dalam kondisi atau sifatnya itu dalam kondisi basa ya. Jadi kita akan menggunakan rumus konsentrasi ion OH- didapatkan dengan cara akar KW per Ka dikalikan dengan anionnya atau yang terhidrolisis ya konsentrasinya. Nah, di sini karena kita tadi baru dapat jumlah molnya yaitu sebesar 80 milimol, kita bisa cari molaritas atau konsentrasinya dengan cara molnya kita bagi ke volume total. Jadi di sini molnya itu 80, sedangkan volume totalnya bisa kita lihat aja karena awalnya itu ada 100 ml dicampurkan dengan 100 ml juga, yang artinya volume totalnya itu tinggal kita jumlahkan menjadi 200 ml. Jadi tinggal kita bagi dengan 20, maka didapatkan hasilnya itu adalah 0,4 satuan itu molar. Lalu karena konsentrasi dari garamnya itu sebesar 0,4 molar, maka konsentrasi dari anionnya juga sama karena perbandingan koefisiennya itu akan sebanding dengan perbandingan konsentrasinya. Di sini koefisiennya sama-sama 1 ya. Nah, kita substitusin aja. KW itu tetapan yaitu sebesar 10 pangkat min 14, sedangkan KA-nya sudah ada di soal, yaitu sebesar 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Jadi kita bagi dengan 4 kali 10 pangkat min 3, kita kalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, dan kita dapatkan hasilnya itu 10 pangkat min 6 satuannya molar ya. Nah, apabila ada sebesar 10 pangkat min A untuk konsentrasi ion OH-, maka pOH-nya itu adalah A-nya. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa pOH-nya itu adalah 6. Dan kita lihat kembali di mana pH kalau kita jumlahkan dengan pOH, hasilnya itu 14. Jadi kita dapatkan pH-nya itu caranya 14 kita kurangin aja dengan 6 menghasilkan 8. Jadi yang paling tepat yang C. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.